Pertanyaannya apakah suku Isakar ini, kemampuan seperti itu masih bisa di-copy paste sampai hari ini? Kalau kita memiliki hikmat dan pengertian seperti yang dimiliki oleh suku Isakar, betapa itu akan luar biasa. Mereka digambarkan bahwa suku Isakar ini ternyata mengabdikan, mendedikasikan dirinya rupanya di dalam studi akan hukum Taurat. Nah, satu pertanyaan itu begini, Saudara. Gimana ya kita bisa memiliki satu urapan, satu kemampuan seperti Isakar? Pertanyaannya apakah suku Isakar ini kemampuan seperti itu masih bisa di-copy paste sampai hari ini? Apakah kita bisa memiliki kemampuan dan kepekaan seperti suku Isakar? Saudara Anda bisa membayangkan mengingat kondisi yang kadang-kadang tidak tentu ya. Tiba-tiba kondisi sulit, pekerjaan tiba-tiba hilang, atau kondisi pekerjaan tiba-tiba turun drastis. Betapa pentingnya kita itu mendapatkan wisdom atau hikmat, apa yang harus kita lakukan, usaha apa yang harus kita kerjakan, bagaimana kita menyiasati soal finance, dan sebagainya. Kalau kita memiliki hikmat dan pengertian seperti yang dimiliki oleh suku Isakar, betapa itu akan luar biasa. Saya penasaran, Saudara, apakah kemampuan seperti ini lahir karena dari sejak lahir sudah dikasih sama Tuhan? Apakah memang mereka tuh istilahnya Tuhan tuh sudah menetapkan, oh suku ini yang bisa mempunyai kemampuan untuk menangkap waktu Tuhan. Suku ini yang bisa mempunyai kemampuan untuk menangkap saat-saat yang baik. Apakah seperti itu? Saya melakukan satu studi, saya mulai belajar dari beberapa waktu yang lama ya Saudara, saya mencoba menggali tentang suku Isakar ini. Sebetulnya cukup banyak ya yang bisa diceritakan tentang suku Isakar yang tidak akan cukup dalam satu session khotbah. Tetapi saya mempelajarin istilahnya blueprint atau garis-garis besar yang saya bisa tangkap dari suku Isakar. Alkitab memang tidak pernah menceritakan atau memberikan bukti-bukti secara detail atau secara gamblang apa yang ada mengenai apa yang dilakukan persisnya suku Isakar. Beberapa ayat yang merujuk tentang suku Isakar adalah bukti-bukti yang bisa menguatkan, misalnya suku Isakar memang smart, suku Isakar memang punya wisdom, mempunyai pengertian tentang waktu Tuhan, mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Bahkan beberapa seperti yang saya tunjukkan tadi, suku Isakar diumpamakan seperti keledai, itu seringkali dikaitkan dengan dunia pertanian, dan beberapa serangkaian bukti-bukti yang lain memang suku Isakar ini rupanya pandai banget di dalam farming, pandai banget di dalam mengelola pertanian, dalam mengelola agriculture, Saudara. Tidak ada bukti atau data secara jelas mengenai apa sih yang membuat suku Isakar bisa memiliki hal seperti ini. Tetapi yang saya tarik sebuah kesimpulan dari pembelajaran yang saya lakukan adalah saya menemukan sebuah artikel yang menceritakan bahwa di kitab Talmud, jadi kitab yang ditulis dari generasi ke generasi di kalangan orang-orang Yahudi, orang bilang ini adalah kitab yang merupakan warisan dari orang-orang Yahudi tentang apa-apa yang terjadi di masa lalu. Mereka tuliskan di situ dalam satu surat di kitab Talmud, yaitu mereka menuliskan namanya surat Bavli, yaitu dalam Yoma pasal 26a, mereka digambarkan bahwa suku Isakar ini ternyata mengabdikan, mendedikasikan dirinya rupanya di dalam studi akan hukum Taurat. Jadi rupanya orang-orang Isakar menghabiskan waktu-waktu mereka terbesar, main job, tugas utama mereka, ternyata bukan istilahnya itu bukan berperang. Tugas utama mereka itu adalah mempelajari kitab Taurat.
hari-hari mereka banyak dihabiskan untuk merenungkan kitab Taurat. Hari-hari mereka dihabiskan banyak untuk membaca, mendalami, menggali, merenungkan, menguasai kitab Taurat. Saya mengingat ada banyak sekali ayat-ayat di firman Tuhan yang menunjukkan bahwa ketika hidup saudara dan saya seandainya diabdikan seperti orang-orang Isakar, di mana kita banyak mendedikasikan waktu untuk menenggelamkan diri, membaca Alkitab, membaca firman, menggali, merenungkan, digging lebih dalam. Maka saya menemukan bahwa kekuatan dari belajar firman Tuhan itu sangat luar biasa. Saya akan tunjukkan beberapa ayat. Ada banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kuasa firman itu luar biasa, saudara. Dan kalau semuanya dibahas, saya percaya itu nggak akan cukup ya. Dalam Yosua pasal 1 ayat ke-8 itu jelas sekali. Saya percaya banyak dari saudara yang hafal ayat ini. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Menurut ayat 8, pada waktu Tuhan memberikan pesan kepada Yosua untuk memimpin orang Israel, satu pesan yang berkali-kali diulang oleh Tuhan adalah Tuhan mengingatkan supaya engkau jangan lupa memperkatakan apa? Kitab Taurat. Kalau zaman sekarang ya firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam. Saudara tahu artinya siang dan malam, bukan siang sekali, malam sekali, tapi siang dan malam itu artinya terus-terusan. Memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan terus-menerus. Lalu kemudian di ayat 8 dituliskan supaya engkau bertindak hati-hati, supaya engkau dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi saya menemukan bahwa kalau kita merenungkan, memperkatakan, mempelajari firman Tuhan, Alkitab menuliskan lalu kita melakukannya, bertindak hati-hati sesuai dengan tertulis di dalamnya kan berarti melakukannya. Maka kita akan berhasil dan beruntung. Kita akan berhasil dan beruntung. Jadi ternyata menurut Yosua 1 ayat 8, kunci keberhasilan dan kunci keberuntungan adalah merenungkan, membaca, memperkatakan kitab Taurat.